Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, baiklah Nanda semua. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini diberikan berkah oleh Allah dan juga pahala sebanyak-banyaknya. Baiklah Bapak, langsung saja kepada. Jadi nanti caranya gini, ketika penulis pertama presentasi setelah selesai nanti nanti Bapak ambil, nanti Bapak silahkan yang bertanya. Terus setelah itu nanti Bapak minta pembicara untuk menutup dan kita lanjut ke pembicara berikutnya. Oke, siap? Oke. Silahkan pembicara pertama dibuka presentasinya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nada Tunisa akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang Public Relation dan Customer Relationship Management. Bisa, Sri? Alun nih. Loading. Bagi yang presentasi berikutnya, tolong sebelum dimulai materinya sudah dibuka. Kita cepat aja ya. Bisa, Sri? Tapi belum muncul di layarku. Oke, Kak Tunisas bisa? Sri Gustuti, tolong mute dulu. Sri Gustuti, di-mute-kan dulu. Oke, siapa yang kedua? Skip aja yang pertama dulu, lanjut yang kedua aja kalau lama. Yang kedua siapa? Presentasi kedua. Sri, Pak. Ya, silakan Sri, mulai. Coba Khairul Tunisa siap nih langsung tampil. Adminnya siapa? Tolong adminnya ini kita cepatin aja. Hostnya Sri. Oke, Sri langsung Sri, saya nggak bisa lama-lama. Oke, langsung Sri, nggak lama waktu kita dengan tanya jawab tuh 10 menit. Udah di-share Pak materinya. Ya cepat buka ya, tolong buka cepat, presentasikan. Waktu Anda kurang dari 10 menit.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Gustuti, NIM 3719034 akan menampilkan hasil dari video UTS saya, yaitu topiknya tentang public relation dan social media influencer. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Sosial media influencer merupakan individual yang memiliki reputasi dan popularitas yang tinggi untuk mempengaruhi orang banyak dalam dunia media sosial. Semakin tinggi reputasinya dan popularitas seseorang dalam media sosial, maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada orang-orang yang berhubung dengan mereka. Bagian kecil dari public relation dan social media influencer saya mengenal tentang Pasar-Ateh. Pasar-Ateh merupakan pusat perekonomian terbesar di Sumatera Barat dan juga berfungsi sebagai objek destinasi wisata belanja oleh wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Kawasan surga belanja Pasar Atas ini memang sudah ada sejak dari tempo dulu pada masa penjajahan Belanda. Sejarah dari kawasan ini memang sangat kental dengan perjuangan serta membantu masyarakat Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Pasar Atas memiliki nama yaitu Pasar-Ateh. Nama ini diberikan oleh masyarakat setempat dengan pengertian Langsung aja ke sebagai pembahasannya. Coba langsung aja ke pembahasannya. Bahasannya, Pak. Itu kan definisi pasar atehnya. Maksud itu kaitan dengan public relation-nya apa? Coba dijelaskan. Jangan terlalu lama di pengantarnya. Kaitan public relation dan social media influencer dengan Pasar-Ateh tadi itu sebagai objek destinasi wisata yang dapat dipromosikan oleh influencer. Itu, Pak. Udah selesai? Udah selesai? Dapat Jadi apa? cukup sekian. Ya, sekarang saya nanya nih, apa kaitan, apa yang maksudnya social media influencer ini dengan public relation itu apa? Apa kaitannya gitu? Apa hubungannya? Ada dilihat video yang sebelumnya yang sudah saya share di grup? Ada diperhatikan teman-temannya presentasi seperti apa? Bisa lihat kan gimana temannya presentasi, apa topik yang mereka pilih, terus apa kaitannya dengan public relation gitu kan? Di sini saya melihat nggak ada kaitannya, nggak begitu nampak sih kaitannya. Oke, saya rasa saya silakan bertanya nih. Coba Amelia Khaira. Siapa nih Amelia Khaira? Tampil atau tidak nih? Nih, silakan bertanya. Izin bertanya, bagaimana dampak dari sosial media sebagai salah satu wadah public relation bagi influencer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amel.
Public relation masa kini bukan hanya lihai berhubungan dengan influencer termasuk media, tetapi juga dituntut untuk pasti berhubungan langsung dengan konsumen. Gaya hidup lebih memperhatikan prestige, membuat masyarakat terbawa oleh arus gaya kekinian yang dipopulerkan oleh para sosial media influencer. Dan semakin tinggi reputasinya dan popularitas seseorang dalam media sosial, maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada orang-orang yang terhubung dengan mereka. Oke, silakan ditutup. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nanda, besok Bapak berpesan ya, apapun mata kuliahnya, kalau Anda menentukan topik ya, tolong topiknya itu betul-betul bisa Anda kuasai dengan baik. Ya, jangan kita tiba-tiba asal pilih topik tapi kita tidak bisa mempresentasikannya dengan baik ya, atau apa hubungannya itu kita kurang paham gitu. Oke, setelah Sri Gustuti siapa lagi? Untuk Khairunisa nanti aja belakang terakhir. Setelahnya siapa lagi? Yang presentasi ketiga. Amelia. Siapa? Putri, Pak. Mana orangnya? Nggak hadir. Lanjut, skip aja. Selanjutnya siapa lagi? Hadir, Pak. Oke, Amelia Khairatul Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Khairatul Fitri, NIM 37 akan berbicara mengenai public relation dan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu juga bukan Sri. Oke, silakan lanjut. Baik, saya akan membacakan materi. Atau organisasi melakukan komunikasi kepada publiknya harus selaras dengan perilaku, sikap, dan kinerja dari para anggota dalam perusahaan itu sendiri. John Darley dan Fred Garcia merumuskan reputasi perusahaan yang baik tentu akan membawa image yang baik pula seiring dengan perilaku, sikap, kinerja anggota perusahaan yang diikuti dengan proses komunikasi yang baik pula. Agar proses komunikasi program CSR yang dilakukan perusahaan tidak hanya berujung sebagai sarana membuat citra atau image baik bagi perusahaan, karena program CSR yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan membawa manfaat yang besar bagi publiknya. Manfaat program CSR ini akan membangun sebuah ikatan emosional bagi perusahaan dengan masyarakat, bukan sekedar hubungan industrialisme, tetapi lebih kepada hubungan antar manusia. Dengan begitu, maka reputasi perusahaan pun akan lebih terjaga jika banyak pihak yang terikat secara positif dengan perusahaan. Dalam profesi public relation terdapat profesi khusus di dalamnya yang mana merupakan masih dalam tugas seorang praktisi public relation. Profesi ini adalah community relation. Community relation ini sendiri adalah bidang pekerjaan yang termasuk dalam bidang profesi public relation, yaitu public affairs. Selain itu dijelaskan juga fungsi public relation dalam CSR, yaitu public relation memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan program CSR serta melakukan publikasi terhadap program-program CSR. Public relation juga melakukan pengamatan atau survei terhadap lingkungan, memonitor peluang dan juga ancaman terhadap program CSR, mengkomunikasikan program CSR kepada publik dan menjalin hubungan dengan komunitas.
Public Relation dan CSR berkontribusi pada pembangunan hubungan, manajemen reputasi hubungan masyarakat, dan upaya mitigasi risiko perusahaan. Sekian, terima kasih. Hanya itu materi dari saya kembalikan. Oke, silahkan siapa yang tampil? Khairunisa, silahkan bertanya. Ya, Khairunisa, silahkan sampaikan pertanyaan. Apa saja yang dilakukan oleh PR Kurang jelas. apa saja yang dilakukan oleh PR agar program CSR tersebut dapat dijalankan dengan benar dan program tersebut tidak hanya berjalan dengan sementara. Sekian, saya kembalikan kepada materi. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Apa yang dilakukan Public Relation agar program CSR tersebut dapat dijalankan dengan benar dan program tersebut tidak hanya berjalan dengan sementara? Yaitu yang pertama, mengkomunikasikan dan mempromosikan program CSR serta melakukan publikasi terhadap program CSR. Yang kedua, melakukan pengamatan atau survei terhadap lingkungan, memonitor peluang dan ancaman terhadap program CSR, mengkomunikasikan program CSR kepada publik, dan menjalin hubungan dengan komunitas. Public Relation dan CSR berkontribusi pada pembangunan hubungan, manajemen reputasi hubungan masyarakat, dan upaya mitigasi risiko perusahaan. Sekian jawaban dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Amelia. Selanjutnya siapa lagi yang presentasi? Saya Pak Nesa Sastriani Pak. Ya, silakan langsung lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Sastriani. 37-19-032 akan mempresentasikan materi tentang public relation dan isu lingkungan. Public relation adalah upaya terencana dan secara terus untuk mempertahankan itikat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Kansel mengemukakan 3 fungsi humas. Yang pertama, mengabdi pada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, dan menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Peran PR dalam organisasi, pertama sebagai penasihat ahli, kedua sebagai fasilitator komunikasi, ketiga sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Oke, tunggu sebentar. Kemarin saya bilang slide-nya hanya 5-10 halaman ya. Ini exit 23 slide ya. Saya nggak mau semuanya dibaca, tolong yang penting-pentingnya saja. Apa kaitan PR dengan isu lingkungan? Persoalan lingkungan telah menjadi isu global yang menuntut perhatian dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, politisi, akademisi, dan tidak terkecuali pihak perusahaan. Isu lingkungan merupakan isu yang muncul akibat adanya pencemaran lingkungan. Isu-isu lingkungan sensitif yang dilakukan oleh perusahaan tertentu dengan mengabaikan aturan yang berlaku. Pencemaran lingkungan oleh perusahaan biasanya akan memancing reaksi keras dari masyarakat sekitar dan LSM yang peduli terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan bermacam-macam, diantaranya banjir, kebakaran hutan, pencemaran akibat limbah pabrik, dan lain-lain. Dampak dari pencemaran tersebut menyebabkan krisis dan berimbas kepada citra negatif perusahaan. Bagaimana PR mengatasi masalah tersebut? Manajemen krisis merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk menghentikan dampak negatif dari suatu peristiwa melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa strategi dan taktik. Langkah-langkah yang digunakan public relation dalam menangani krisis yaitu identifikasi krisis, analisis krisis, isolasi krisis, pilih strategi dan program pengendalian. Isu lingkungan telah menuntut banyak perusahaan menerapkan konsep eco-brand yang merambah pula ke dunia public relation yang melahirkan konsep green public relation. Green public relation adalah subdivisi dari public relation yang mengkomunikasikan praktik-praktik ramah lingkungan melalui program CSR perusahaan. Tujuannya adalah sertifikasi perusahaan.
Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Nova. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Coba Sri Gustuti. Kayaknya Sri Gustuti lagi kena jaringannya ya. Coba Amelia, silakan berikan pertanyaan. Yuk. Baik, saya akan bertanya kepada Nova, yaitu coba berikan contoh tentang isu lingkungan dan penyelesaiannya oleh seorang public relation. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Misalnya krisis pencemaran lingkungan PT Pertamina yang menyebabkan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Protes dan demonstrasi dilakukan warga, banyak pemberitaan negatif mengenai perusahaan Pertamina tersebut. Bagaimana PR mengatasinya? Pertama, menerapkan respon cepat dan komunikasi yang akurat, terbuka dan terus-menerus setelah krisis muncul hingga selesai. Selanjutnya, mengakui dan mengkonfirmasi kepada warga sekitar dan media massa bahwa bau tidak sedap memang berasal dari perusahaan Pertamina tersebut. Selanjutnya, membangun komunikasi krisis dengan melakukan pertemuan dengan berbagai wakil warga daerah tersebut dan mendengarkan berbagai keluhan warga terkait bau tidak sedap, kemudian memberikan penjelasan mengenai penyebab utama pemicu kondisi krisis tersebut secara detail. Tujuan komunikasi krisis ini untuk mengurangi spekulasi yang berpotensi memunculkan rumor. Selanjutnya, PR melaksanakan program CSR. Oke, nggak apa-apa. Itu udah cukup jelas. Oke, silakan tutup, Nova. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nanda semua nih memang presentasi kita kali ini bukan presentasi tipe yang panjang ya. Bukannya saya menghalangi Nanda untuk berpresentasi lebih banyak. Nanti Nanda akan menghadapi situasi di mana yang seperti ini ya. Kita udah presentasi sangat bagus, tetapi memang kondisinya itu meminta kita untuk memberikan jawaban yang cepat dan akurat gitu ya. Jadi materi kita nanti kalau kita biar bagus itu presentasi kita sebut sebagus mungkin. Kemarin juga Nanda semua juga udah bikin link videonya di YouTube juga. Di sana saya juga bisa memberikan penilaian. Jadi memang dalam presentasi Zoom seperti ini, virtual seperti ini memang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kadang-kadang kita ingin presentasi lebih banyak, lebih panjang, tetapi memang keadaannya itu kita diminta untuk cepat ya. Dan ini. Oke, Nova, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Dewi. Oke, silakan Dewi. Gimana? Sudah terlihat belum Pak materi saya Pak? Oke, sudah silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di NIM 37.9018 akan mempresentasikan materi saya tentang public relation dan public speaking. Secara umum, public relation itu memiliki pengertian yaitu hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya. Yang hal-hal penting yang menjadi untuk menjadi seorang public relation yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu membina relasi,
berpikir kreatif, mampu menghadapi situasi kritis, dan piawai dalam bernegosiasi. Selanjutnya yaitu bagian tugas dari public relation, yaitu melakukan perancangan strategi, menulis dan memproduksi presentasi dan siaran pers, menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari masyarakat, pers, dan organisasi terkait, serta sebagai penghubung antara klien, manajerial, staff, jurnalistik tentang anggaran, rentang waktu, dan tujuan. Selanjutnya yaitu tentang public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan terstruktur dan bertujuan untuk memberikan informasi, memotivasi, membujuk, mendidik, dan menghibur pendengar. Manfaat public speaking untuk public relation yaitu meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan riset yang lebih baik, meningkatkan kemampuan memimpin, membuat orang lain senang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Pentingnya public speaking terhadap seorang PR. Seorang PR harus mampu menguasai public speaking, karena dengan kemampuan itu akan mempermudah seorang PR membangun citra diri dan perusahaan dengan baik, sehingga akan lebih memudahkan dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun relasi dari perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, silakan ditutup share screen-nya kepada coba Khairatun Nisa bertanya. Saya akan bertanya kepada pemateri. Menurut pemateri, bagaimana salah satu bentuk contoh dari PR, penggunaan PR dalam memberikan motivasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairatun Nisa. Biasanya public speaking ini dalam memberikan motivasi, perusahaan itu, PR dalam perusahaan itu mengadakan seminar ataupun pengenalan tentang perusahaannya gitu. Biasanya itu di dalam memberikan materi dalam seminar-seminarnya, dia akan memberikan motivasi kepada audiens sehingga mereka tertarik ataupun memiliki ketertarikan akan usaha mereka gitu. Yang biasanya saya lihat adalah ketika seseorang itu join dengan dia ikut dalam seminar kayak contohnya HNI itu melakukan seminar-seminar yang memotivasi audiensnya untuk join dan bergabung dengan menggunakan kayak keuntungan-keuntungan yang diberikan gitu, dan manfaat-manfaat yang akan diperoleh ketika mereka join di perusahaan tersebut. Sekian, saya kembali. Oke. Apakah sudah paham? Ya, untuk sementara cukup paham saja ya, karena ini pertanyaan no feedback ya. Saya akan melihat kemampuan pembicara dalam menyerap apa yang diminta oleh penanya ya. Oke, silakan tutup Dewi Rusmawati. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa selanjutnya lagi? Terima kasih. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan. Oke, bisa lihat mana slide-nya. Jadi Nanda, tolong sampaikan kepada teman-temannya yang akan presentasi hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau bisa, sebelum presentasi dengan saya itu buat simulasi dulu. Ya, simulasi itu maksudnya Anda buka Zoom sendiri, Anda tes sendiri dulu. Udah bisa nggak gitu. Jangan nanti pas hari H ini Anda presentasi, justru Anda belajar gimana cara menggunakan seluruh atribut-atribut Anda. Gitu. Bisa Putri Jelita? Coba siapa lagi?
Nah, Nanda akan menghadapi hal-hal seperti ini di masa depan. Ketika Nanda diminta presentasi untuk ujian dan segala macam, orang nggak mau nunggu gitu. Kalau Nanda nggak bisa, Nanda di skip gitu. Setelah Putri Jelita, siapa lagi? Masih ada? Khairatun Nisa udah siap? Bisa, Sri? Dewi bisa di-search. Bisa. Masih Jadi nanti kalau misalnya Anda memiliki, tolong bilang ke yang tampil hari Rabu, Kamis, Jumat, coba cari satu operatornya siapa gitu. Jadi jangan lempar-lempar seperti ini ya. Nah, biar cepat gitu. Ini, silahkan dimulai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang Public Relation dan Customer Relationship Management. Sekilas pengertian tentang public relation. Public relation atau humas merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, dan menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Selanjutnya, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Tujuan dari CRM yang pertama yaitu untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yaitu 2, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan. 3, untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Selanjutnya, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. 3, fungsi dari CRM. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 5, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 6, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. 8, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. 4, komponen Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu manajemen, yang kedua yaitu hubungan, yang ketiga yaitu pelanggan atau customer. Yang kelima, tahapan dalam Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan yang baru, yang kedua itu menambah nilai dari pelanggan, yang ketiga mempertahankan pelanggan. Yang keenam, manfaatkan Customer Relationship Management untuk bisnis. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional kerja, yang ketiga mengurangi biaya produksi, yang keempat meningkatkan time to market, yang kelima untuk mendapatkan pendapatan secara optimal. Jadi kesimpulan Customer Relationship Management adalah sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen. Dan manfaat utama dari penggunaan CRM adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dengan lebih baik. Sekian presentasi saya. Oke, ini jadi pertanyaan saya sederhana nih sebelum saya lempar kepada teman Anda. Apa hubungan public relation dengan CRM? Hubungan public relation dengan CRM yaitu Customer Relationship Management itu sebagai salah satu bentuk wadah pemberlakuan public relation dalam hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Ya,
harusnya hal seperti itu tuh Anda tuliskan di dalam ini Anda, di dalam presentasi Anda. Kan itu inti sebetulnya. Kan presentasi semuanya itu kan itu justru kalau tidak ditampilkan justru nilainya itu jauh kurang jadinya gitu ya. Jadi sampaikan juga sama teman-temannya, kan topik kita itu kan PR dan kan ada satu lagi itu apa kaitan PR dengan yang lain, ada CRM, ada storytelling, ada public speaking, ada ini, ada itu gitu kan. Jadi kita kaitkan gitu, apakah PR memperkuat topik tersebut atau topik tersebut memperkuat PR gitu kan. Ya itu yang saya maksudkan. Makanya kita melihat kaitan antara PR dengan topik-topik yang lain. Oke, silahkan Dewi, Pak. Dewi, silakan Dewi bertanya kepada Khairatun Nisa. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Khaira, bagaimana cara kita memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling pada pembuatan sistem informasi berbasis Oke, pertanyaan yang nyambung dengan presentasi. Coba perhatikan presentasinya, tidak ada presentasi seperti itu. Ini juga penting buat Anda semua. Kalau memberikan pertanyaan itu yang kaitannya ada dengan topik ya. Coba. Ada itu dijelaskan Ada. tadi. Ada. Tapi saya rasa Itu tujuan CRM tuh Pak. tujuannya. Iya. Oke lah. Berarti saya yang kurang memperhatikan tadi. Oke, kalau gitu langsung di ini. Karena kemarin saya menemukan banyak sekali pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan presentasi ya. Jadi ini juga saya tekankan, bukan saya melindungi pemat tadi, tidak ya. Pertanyaan boleh bebas gitu ya. Cuman kalau bisa pertanyaan itu ada mengacu kepada materi yang disampaikan gitu. Atau misalnya gunakan saya pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya itu pertanyaan dasar tetapi lumayan fundamental. Contoh misalnya kayak misalnya tips memberikan pertanyaan ya buat Anda semua ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba disuruh diminta untuk memberikan pertanyaan gitu kan, kita kan terkejut nih gitu kan. Nah, sebetulnya ada beberapa pertanyaan sifatnya fundamental ya, contoh seperti ini. Misalnya apa implementasi dari topik tersebut di dunia nyata misalnya kan, atau misalnya menurut Anda, pertanyaan-pertanyaan menurut Anda itu salah satu pertanyaan cukup bagus ya. Menurut Anda kalau misalnya ini seperti ini bagaimana gitu kan, jadi kita bisa memberikan pertanyaan sifatnya agak sedikit kasus ya. Misalnya kalau misalnya idealnya kan seperti itu gitu, tetapi di kenyataannya terjadi permasalahan seperti ini. Bagaimanakah sebaiknya seorang PR menyikapinya gitu kan. Itu kan bebas untuk presentasi di mata kuliah apapun nanti gitu ya. Oke, saya mohon maaf Dewi ya. Saya pikir tadi saya juga memperhatikan slide tapi saya nggak begitu mungkin saya miss tadi. Langsung dijawab Khairatun Nisa. Menurut saya memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling, yaitu salah satunya dengan mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih banyak daripada produk awal yang konsumen pilih. Kalau dengan cross-selling, yaitu mendorong konsumen untuk membeli produk berbeda yang masih berhubungan dengan produk awal yang konsumen pilih. Sekian Dewi. Oke, sepertinya oke ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Masih ada? Putri Jelita bisa tampil? Mau tampil? Ya kalau mau tampil silahkan. Dipercepat saja. Iya, Pak. Selain Putri Jelita, siapa lagi yang mau tampil hari ini? Atau sudah selesai? Selesai ya? Nggak ada lagi yang lainnya? Oke, silakan. Cepat Putri Jelita. Pak.
Oke, langsung dimulai saja, cepat aja. Baiklah, saya Putri Gurita, NIM 371906 akan mempresentasikan materi saya, yaitu Public Relation dan Manajemen Pemasaran. Public Relation adalah jenis pekerja yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan komunikasi baik dalam atau luar perusahaan. Tugas seorang PR adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat tidak buruk. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. PR sangat berhubungan erat dengan dunia marketing karena marketing merupakan bagian dari PR. Seorang PR manager bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi dengan berbagai pihak tersebut guna mempertahankan citra baik suatu perusahaan atau organisasi. Public relation sangat dibutuhkan oleh manajemen pemasaran. Dengan adanya public relation yang baik, maka pemasaran pun akan berjalan dengan baik. Sebab public relation menggambarkan kemampuan seseorang untuk memasarkan produk-produk tertentu dari perusahaan yang dari pemasaran produk tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Marketing Public Relation MPR adalah bagian dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan secara keseluruhan sebagai penghubung perusahaan dengan konsumennya, serta masyarakat luas melalui penyampaian informasi, program-program, dan kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlibatkan bahwa perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat konsumen. Fungsi marketing public relation memberikan edukasi kepada konsumen, meluncurkan merek dan atau produk, membangun event merek, membangun publik kepada konsumen, membantu media melakukan tes produk, memberi edukasi kepada media melalui produk, mengajak media dan masyarakat untuk melihat proses pembuatan produk, kunjungan pabrik. Tujuan dari marketing public relation yaitu membangun kesadaran, membangun kredibilitas, mendorong wiraniaga dan penyalur, dan mengurangi biaya promosi. Kegiatan marketing public relation yang pertama terbitan acara-acara, pemberian dana sponsor, berita, ceramah, kegiatan layanan masyarakat, dan media identitas. Oke, Khairunisa presentasi hari ini. Iya, Pak. Khairunisa. Udah presentasi tadi? Belum, Pak. Belum. Coba Nova berikan pertanyaan ke Putri Jelita. Nova Sastriani NIM 371932 akan bertanya, coba jelaskan dengan contoh bagaimana hubungan PR itu dalam manajemen pemasaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, yaitu contoh hubungannya seorang PR dapat mengirim informasi secara langsung sebagai direct mail, katalog kepada konsumen ataupun target konsumen yang dianggap potensial. Dengan melakukan kegiatan penjualan pribadi, seorang PR dapat membantu perusahaan dengan mengunjungi secara langsung target konsumen yang dianggap potensial untuk dikunjungi. Sekian. Oke, gimana? Nova? Oke ya. Oke, satu lagi, saran saya ya, kalau misalnya Anda menggunakan HP sebagai alat presentasi, ketika share screen itu, tolong HP-nya dirotasikan. Dirotasikan tahu, sehingga dia landscape tampilannya, tidak lagi portrait. Kalau kayak biasanya kan berdiri nih, kan kecil tulisannya, kayak gini nih, enak nampak pula nih. Dikebawahin, jangan berdiri kayak gitu, kan kecil tadi itu. Coba nanti yang presentasi berikutnya dirotasikan HP-nya sehingga dia landscape dan tulisannya lebih maksimal, bisa kebaca gitu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya mau pakai HP pun gitu, teman kita harus banyak punya tips ya, kreatif lah gitu. Oke, selanjutnya Khairunisa.
Nah, itu coba nanti tuh HP-nya diinikan, dirotasikan. Tuh, mantap. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, 637-1907 akan membacakan materi Public Relation tentang Public Relation dan Public Security Management. Public Relation dapat disimpulkan yaitu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjalin saling pengertian antara perusahaan dan publik melalui teknik komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu konsep keamanan dan keselamatan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan. Keamanan security adalah kondisi aman yang tentram, bebas dari ancaman atau penyakit. Sedangkan definisi keselamatan atau safety adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Public Security Management atau manajemen keamanan konflik adalah fungsi pemerintah atau menjamin perlindungan warga negara, orang-orang wilayah mereka, organisasi dan lembaga dari ancaman terhadap kesejahteraan mereka dan kemakmuran komunitas mereka. Keamanan publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum yang menciptakan keamanan nasional. Untuk memenuhi tantangan yang semakin meningkat di bidang keamanan publik, lembaga dan organisasi publik yang bertanggung jawab dapat memanfaatkan intelijen mereka sendiri untuk berhasil mengatasi kemungkinan ancaman sebelumnya. Mereka mengoptimalkan struktur internal mereka menggunakan sinergi dengan hati-hati menyeimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan mereka. Adapun peranan public relation kepolisian terhadap pengelolaan keamanan masyarakat yaitu menyediakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya agar masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang apa yang terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta bagaimana melakukannya. Sehingga masyarakat tidak berasumsi sendiri dengan segala informasi yang diterimanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan dapat berdampak negatif bagi citra kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat. Adapun contoh kasus public relation dan public security management yaitu kasus public relation yang menangani Twitter KAI Komuter Line. Pada Juni 2021, publik media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relation yang menangani Twitter Kereta Api Indonesia Komuter Line yang membalas laporan pelecehan seksual dari kalayak,nya dengan tidak beretika. Seharusnya public relation bertindak melalui pertimbangan yang matang, rasional, objektif, penuh integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, konsekuensinya adalah dapat menciptakan berita yang tidak terkontrol dan sensasional sehingga berdampak merugikan citra baik perusahaan. Upaya lanjutan atas kasus tersebut adalah Kereta Api Indonesia Komuter Line mengunggah tweet berupa foto di akun Twitter @komuterline bahwa pihaknya telah bertemu secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna yang mengalami pelecehan seksual. Dalam hal ini, public relation dianggap sebagai ujung tombak bagi perusahaan sehingga harus memahami kekuatan dari penerapan etika, berusaha memberikan penerangan, kualitas terbaik, dan kontribusi positif terhadap perusahaan dan publik, serta menerapkan pengelolaan keamanan masyarakat. Sekian saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih ya. Ini jujur nih sangat bagus sekali ya, Khairunisa ya. Karena ini agak-agak ini sedikit, agak keluar dari bayangan saya ya. Karena pertama bayangan saya kan keamanan ini kan lebih kecenderungannya lebih ke polisi ya. Kita sering melihat bahwasanya kepolisian itu banyak terjadi permasalahan ya. Terus dan pihak kepolisian lah yang paling sering press release ya di TV. Itu juga sebuah kegiatan public relation. Jadi kegiatan public relation itu kita harus hati-hati gitu. Di kelas Bapak berulang kali bilang harus hati-hati. Kita tidak boleh melakukan sebuah pernyataan, memberikan sebuah pernyataan, tanggapan yang tergesa-gesa. Dan di dalam PR itu setiap terjadi permasalahan kayak ini nih ya, kasus yang diceritakan Khairunisa ya, ini juga masalah keamanan ya, keamanan publik ya, security ya, keamanan dan kenyamanan ya di kereta api ini. Terima kasih, kasusnya sangat bagus sekali. Artinya gini, di sini kan terjadi pelecehan ya di dalam kereta api dan itu memang terjadi gitu.
Cuman banyak yang tidak terekspos ya, banyak sekali orang sempit-sempit melakukan kesempatan seperti itu ya. Artinya itu apa? Ternyata kereta api sebagai perusahaan milik negara memberikan fasilitas umum kepada masyarakat itu tidak sanggup memberikan keamanan kepada masyarakat ya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana PT KAI itu merespon ya. Beberapa lembaga merespon dengan dalam tanda kutip secara arogan ya, secara emosional, langsung menyalahkan ini. Kalau Anda ingat dahulu ada kasus yang sebelumnya ya, ada yang si Novia yang mahasiswi yang bunuh diri itu menurut pendapat saya pribadi gitu kan, Polres tingkat Polres ya, bukan Polri, ini Polres di daerah tersebut kan langsung mengatakan ya dia bunuh diri seperti ini gitu kan, terus hubungan dia itu suka sama suka atau gimana. Jadi kalau menurut saya penjelasan seperti itu sangat cukup berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Ketika kita akan mengeluarkan sebuah statement, nah, ini paham ya, karena kita melakukan kegiatan public relation, ya kan? Kita kan masyarakat kan menunggu-nunggu itu. Ini masalahnya udah jadi nasional ya, udah jadi trending di TikTok ya, di segala macam ya. Ini masalah jadi nasional dan diperhatikan oleh semua orang. Jadi ketika kita ingin memberikan balasan, misalnya datang reporter ya atau wartawan bertanya gitu, itu kita harus sebagai seorang PR kita harus berpikir ya sebelum kita terjadi sebuah masalah. Kayak PT KAI kan tadi sangat bagus sekali responnya, dia langsung melakukan permintaan maaf dan dia mengatakan kepada publik dia langsung menemui korban, ya kan? Seperti itu ceritanya kan. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi langsung datangi korban, kita minta maaf kalau bisa ada ganti rugi. Ini menunjukkan bahwasanya perusahaan kita itu kooperatif gitu. Ya. Dan itu apakah itu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik? Jawabannya iya. PT KAI harus bertanggung jawab ya. Walaupun bukan dia melakukan kesalahan. Ya, oknum ya, terjadi begitu saja, tetapi secara nggak langsung PT KAI tidak bisa, belum maksimal dalam menciptakan sebuah SOP yang membuat semua orang nyaman gitu ya. Jadi kedepannya itu PT KAI melakukan berbenah, atau misalnya gini, yang paling simpel aja, bisa jadi nanti di setiap dinding PT kereta api itu PT KAI menampilkan, misalnya contoh kayak misalnya undang-undang tentang pelecehan. Kalau jika ada konsumen yang melakukan pelecehan gitu kan, maka akan dikenakan undang-undang ini ya, misalnya kan peraturan kita kan. Nah, jadi kalau misalnya petugas PT KAI menemukan terjadi tindakan pelecehan akan langsung ditangkap gitu kan. Itu kan juga memberikan sebuah perlindungan kepada konsumen ya. Jadi yang saya maksudkan di sini itu ini sangat bagus ya, Khairunisa ya, melebihi harapan saya ya. Out of the box, kasusnya juga sangat menarik ya. Artinya itu apa? Dalam public relation itu yang paling penting nomor satu itu kayak PT KAI kan memberikan sebuah kegiatan public relation di Twitter ya, dibaca oleh masyarakat banyak. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan public relation yang akan ditonton oleh orang banyak, sebelum kita melakukan statement kita harus tahu apa harapan dari masyarakat. Nah, kalau kasus KAI itu kan masyarakat kan memang maunya kan PT KAI bertanggung jawab. Ya kan? Dan dia bertanggung jawab kan, dia minta maaf dan dia mengatakan dia menemui langsung korban. Sedangkan pada kasus Novia kemarin, masyarakat muncul harapan masyarakat yang si laki-laki ini diadili, kan seperti itu. Kasus yang terbaru juga ada artis kemarin yang kecelakaan dan meninggal kan, dia kan juga meminta itu si laki-laki yang sopirnya itu, mantan pacarnya itu juga diadili gitu kan. Jadi artinya itu apa? Sebagai pihak PR di sebuah lembaga gitu, kita tuh harus tahu apa harapan masyarakat gitu. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan sebuah press release, justru kita mengeluarkan statement yang sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat ya kan. Kalau kita melakukan kegiatan jawaban yang melawan keinginan masyarakat akan menyerang balik institusi tersebut. Dan ini sudah banyak sekali terjadi contoh-contoh kasus oknum-oknum ya di beberapa tempat, kayak di kepolisian misalnya kan, ada oknum-oknum di beberapa tempat gitu kan, membuat pernyataan seperti ini, nanti kecewa kan, bahkan langsung banyak di Twitter itu tagar-tagar yang negatif, percuma lapor polisi, segala macam kan, bahkan langsung Kapolri-nya di-tag oleh netizen gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau misalnya apapun itu institusinya bisa langsung memahami apa harapan masyarakat, apa harapan publik. Ketika terjadi sebuah masalah, ini nggak semuanya ya, ketika terjadi sebuah masalah,
Kita harus catat itu. Apa harapan publik? Dan jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu berlawanan dengan harapan publik. Jadi itu inti dari kita belajar public relation ya. Oke, mungkin untuk Khairunisa, silahkan Putri Jelita berikan pertanyaan. Oke, Mutia Rosa mana? Mutia Rosa tampil juga. Iya, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai public relation dan hubungan internal perusahaan. Public relation adalah metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, di mana di dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau perusahaan dengan publiknya. Hubungan internal merupakan kegiatan public relation untuk menciptakan atau membina hubungan yang baik terhadap publik yang berada di dalam organisasi guna menciptakan reputasi perusahaan yang positif di mata publik. Secara garis besar, pernyataan seorang ahli mengenai public internal pada suatu perusahaan yakni meliputi 1. Employee relation atau hubungan dengan para pegawai. Kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Employee public atau publik pegawai adalah salah satu internal public yang dijadikan salah satu sasaran dari kegiatan PR di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam organisasi. Potensi mana yang dapat dikembangkan lebih baik dari sebelumnya. Seorang PR haruslah berkomunikasi secara langsung dengan karyawan. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi atau persona kontak, misalnya dengan bercakap-cakap dengan mereka sehingga dapat mengetahui kesulitan, keinginan, harapan, dan perasaannya. 2. Manajemen relation atau hubungan dengan para manajer dapat dilakukan melalui A. Memperlakukan adanya uang tunjangan jabatan. B. Uang risiko jabatan. C. Kegiatan coffee morning di antara para manajer dalam rangka membina hubungan dan bahkan memungkinkan adanya keluhan ide kebijakan bagi perusahaannya. D. Jika memungkinkan menyediakan alat transportasi bagi kepentingan dinas. E. Rumah dinas. Yang ketiga, labor relation atau hubungan dengan para buruh. Kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan dan turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Disinilah letak peranan public relation di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian, PR berarti turut juga melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Misalnya menyelesaikan kasus tentang ada rasa permusuhan terhadap pimpinan dan sebagainya. Kedua, tuntutan kenaikan upah sampai terjadi mogok kerja. 3. Kasus PHK dan lain-lain. Yang keempat, stakeholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham. Kegiatan PR dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham dapat dilakukan misalnya dengan cara A. Menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru. B. Memberikan laporan mengenai perkembangan perusahaan. C. Mengirimkan majalah organisasi. Dan D. Mengadakan pertemuan. Contoh publik internal perusahaan dalam suatu perusahaan. Pimpinan memegang kendali agar perusahaan tetap kokoh. 2. Pemegang saham membantu pimpinan dalam mengendalikan perusahaan. 3. Karyawan secara tidak langsung dan langsung ikut mengendalikan perusahaan. 4. Peralatan perusahaan. Kalau tidak ada peralatan, perusahaan tidak dapat memproduksi produk.
5. Produk merupakan bagian internal terpenting dalam suatu perusahaan. 6. Gaji. Kalau gaji layak, maka karyawan akan semakin giat untuk memproduksi. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Coba Khairunisa tanya lagi satu pertanyaan. Baik, saya akan bertanya kepada pemateri. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan para pegawai, apa saja upaya yang dilakukan oleh public relation? Kemudian saya kembalikan kepada materi. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa saja ya, tips-tips atau apa usaha yang bisa dilakukan PR sehingga karyawan ini hubungannya dengan perusahaan semakin harmonis, semakin baik gitu. Terutama tadi ada dimasukkan serikat kerja, itu juga bagus itu. Ya, silakan. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan para pegawai dapat dilakukan melalui yang pertama, upah yang cukup, kedua, perlakuan yang adil, yang ketiga, ketenangan kerja, yang keempat, perasaan yang diakui, yang kelima, penghargaan atas hasil kerja, yang keenam, penyaluran perasaan. Sekian. Jadi yang paling penting itu yang terakhir itu ya. Maksudnya itu apa? PR memfasilitasi wadah ya. Jika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh karyawan ya, karyawan bisa curhat, cerita ke bagian PR, ke bagian SDM juga bisa ya. Jadi nanti kenyamanan itu muncul ya bagi karyawannya. Karena karyawan yang merasa ada masalah itu dia nggak maksimal dalam bekerja. Oke, Anda semua selesai ya pertemuan presentasi kita untuk hari ini. Ada 8 mahasiswa ya. Mahasiswi ya, mahasiswi. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ya, dari dua hari pertemuan ini Bapak memberikan aplaus kepada satu orang ya. Ada satu mahasiswa itu Bapak berikan nilai 100 ya, itu Khairunisa ya. Nah, aplaus ya. Jadi Bapak minta kalau misalnya ada nanda-nanda yang lain gitu ya yang mau tampil hari Rabu, Kamis dan Jumat, silahkan dilihat gimana presentasinya Khairunisa, bagaimana slide-nya gitu kan, juga kalau masih ingin diperbaiki masih ada kesempatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak tutup. Oke, izin ya tutup. Untuk saat ini belum ada, Ya, Pak. oke. Nanti di grup juga bisa bertanya. Oke, Anda semua, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah Bapak senang, semuanya cepat, semuanya giat ya. Bapak berharap nanti kalau ada nanda presentasi-presentasi ke depannya, terutama kayak seminar proposal, ujian komprehensif atau ujian munakasah, akan ada kemungkinan online nanti itu ya. Ada kemungkinan. Kalau bisa offline kan alhamdulillah ya, tapi ada kemungkinan online. Kalaupun ketemu seperti ini, Bapak berharap lancar ya, dan maksimal, dan juga bisa mendapatkan nilai terbaik ya. Makanya salah satu tujuan UAS kita seperti ini juga mempersiapkan Anda semua untuk latihan. Oke, baiklah Anda semua, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin live ya. Terima kasih banyak, Ya, Pak. sama-sama.